tidak ada satupun yang memberi sanksi. Pada saat itu Iran mengatakan tanggal 7 itu, kami sekarang tidak akan membalas 1 lawan 1. Kami akan balas 1 dengan 1,5. Kalau kamu nyerang saya 1, saya akan balas 1,5. Donald Trump sudah bilang, kita sudah dekat sekali nih sama perjanjian ini. Tapi syaratnya Iran jelas, hentikan gencatan senjata di Lebanon, hentikan serangan. Untuk membela Israel, Amerika mengeluarkan rudal 2/3 rudal yang penangkis di sini. Israel cuma 1/3, itu kan kayak tricky gitu loh, agak curang gitu loh. Pada akhirnya kelihatannya kan dia satu jalan, tapi beda dua tujuan. Tujuan Amerika adalah jangan sampai hegemoni atau pengaruhnya di Timur Tengah menjadi rontok sama sekali. Yang paling ditakutkan adalah Iran bisa berhubungan negara lain secara normal, bisnisnya normal, orang luar negeri bisa invest di dalam Iran, kemudian Iran bisa mendapatkan peralatan modern yang terbaru, dan bila itu terjadi, maka Israel akan kalah, bersaing dengan Iran 100% kalah. Secara militer stalemate, sehingga setiap serangan Amerika dan Israel akan dibalas 2 kali lipat atau 1,5 kali lipat, yang membuat mereka rugi sehingga terpaksa menghentikan serangan. Itu artinya siapa? Ya berarti kan nggak bisa dikalahkan. Kalau nggak bisa dikalahkan, kemudian berunding, levelnya sama, berarti dia sudah menang. Yang penting sekarang perhentian permusuhan dan minyak bisa lewat. Konflik Iran-Israel kembali memanas dengan keterlibatan Amerika Serikat yang semakin nyata, pemirsa. Serangan militer ancaman penutupan jalur perdagangan dunia hingga masa depan diplomasi Timur Tengah kini berada di persimpangan jalan. Seberapa besar potensi perang ini berkembang menjadi konflik regional atau bahkan global? Dan apakah masih ada ruang bagi diplomasi untuk mencegah eskalasi lebih jauh? Sudah hadir bersama kami narasumber istimewa kita, analis strategi militer Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Agung Sasongkojati. Halo Pak Sarki, apa kabar Pak? Kabar baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak sudah hadir di studio kami Pak. Ya. Baik, Pak Sarki, bicara soal proksi Iran, proksi Israel. Ini yang juga publik ingin mengetahui sebenarnya seberapa jauh hubungan mereka dengan negara-negara sahabat mereka, Pak Sarki. Jadi proksi yang disebut dengan proksi itu adalah istilah yang menyebutkan bahwa Iran membangun hubungan spesial dengan beberapa kelompok organisasi di negara-negara di sekitarnya, khususnya yang terkait dengan konflik Timur Tengah, yaitu organisasi seperti Hezbollah, seperti Ansar Allah, seperti Houthi, seperti Hamas dan sebagainya, yang mana proksi-proksi ini memang membutuhkan bantuan dari Iran karena mereka memang sedang dalam perjuangan untuk menghadapi khususnya Israel. Nah, jadi para proksi ini adalah memang dibantu secara ekonomi dan dibantu secara senjataan, teknologi dan juga pendidikan, pelatihan dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, kebanyakan daripada proksi ini adalah organisasi kemanusiaan juga, organisasi masyarakatan juga. Contohnya seperti Hamas itu dia tidak hanya ngurusin soal keamanan tapi juga ngurusin soal kesejahteraan, ngurusin soal kesehatan. Demikian pula dengan Hezbollah yang bahkan menjadi salah satu partai di Lebanon dan juga ngurusin kesehatan masyarakat juga, ngurusin sosial dan lain sebagainya yang memang merupakan masyarakat dan memang mengakar di daerah tersebut. Positioning dari proksi-proksi tersebut dengan negaranya masing-masing seperti apa? Pemerintah negara masing-masing Pak, seperti Hizbullah dengan pemerintahan Libanon kemudian. Kalau Hizbullah sendiri dia, pemerintahan Libanon dia cukup kuat karena dia bagian dari pemerintahan, bahkan dia punya menteri, bahkan ketua MPR yang nggak salah dari Hizbullah ya, atau ketua DPR-nya nggak salah, terus kemudian ya bahkan dia lebih kuat daripada angkatan senjata Lebanon yang memang dibuat tidak kuat oleh situasi dan Hizbullah ya otomatis kalau nggak kuat ya Hizbullah harus karena dia adalah lahir dari penjajahan atau pendudukan daripada Israel di Lebanon yang kemudian timbullah Hizbullah sebagai perlawanan, baru belakangan Hizbullah berkenalan sama Iran. Jadi sebelumnya jauh sebelum kelahiran itu emang Hizbullah lahir sebagai perlawanan karena Lebanon dianeksasi oleh Israel pada saat itu. Seperti Hamas sendiri adalah ya memang tujuannya untuk melawan Israel, pendudukan Israel.
dan untuk kemerdekaan. Jadi sebetulnya Hamas itu pejuang kemerdekaan yang berbeda dengan PLO ya, dengan faksi utama, tapi dia untuk di daerah Gaza khususnya. Dengan pula yang lain yang di Irak dan di Suriah ya adalah faksi-faksi yang berjuang untuk membebaskan pengaruh negaranya dari pengaruh faksi lain yang memang cenderung berada di bawah pengaruh Barat. Untuk lebih jelas lagi Pak Sarki, kami akan tampilkan di plasma belakang proksi Iran dan proksi Israel. Bisa dijelaskan Pak Sarki? Jadi begini, jadi Israel sendiri sebetulnya sama Amerika tuh berkelidan, jadi bergabung menjadi satu karena kebanyakan yang kalau orang bantu Israel itu orang nggak mau, jadi turun tangan Amerika lah dengan menggunakan dinas intelijen dan biasanya Inggris M16. Mereka biasanya yang jadi proksi itu adalah merupakan kelompok-kelompok pemberontak atau kelompok-kelompok separatis. Ya. Contohnya seperti di Iran, itu di sini ada namanya dari Baluchistan, suku Baluch yang memang Sunni berbeda. Kemudian ada Turki, kalau Kurdi itu meliputi wilayah Turki, Suriah, Irak, dan Iran, yang memang ada daerah yang mungkin mestinya zaman dulu harusnya ada Kurdistan, tetapi tidak ada karena pada zaman dahulu ternyata diserap oleh negara Iran, diserap oleh Irak, Suriah, dan oleh Turki, dan mereka sekarang berjuang. Tapi masalahnya Kurdi ini mempunyai masing-masing punya kepentingan berbeda-beda, tapi inilah kesempatannya digunakan oleh Israel dan Amerika untuk membuat perlawanan, resistensi. Jadi sebetulnya punya proksi juga. Kemudian juga ada di tempat lain, contohnya seperti di Yemen. Houthi itu salah satu faksi yang kebetulan menguasai ibu kota dan dia berafiliasi dengan Iran. Tetapi juga ada faksi lain yang berafiliasi dengan Saudi, berafiliasi dengan Uni Emirat. Dan itu mereka ribut nih, bermasalah, berselisih. Jadi sebetulnya bukan hanya Iran saja yang mempunyai proksi, tetapi juga negara-negara lain punya proksi. Dan digunakan untuk kepentingan masing-masing. Nah, namun Amerika lain. Amerika dia sekutunya ya dia juga melihara proksi, ya, tetapi juga memelihara sekutu. Namanya negara Saudi, negara Jordania, negara Israel, negara Uni Emirat, Arab. negara Qatar, dan negara Bahrain. Masing-masing negara itu bentuknya macam-macam, tapi kebanyakan adalah kerajaan. Dan memang ini sebagian negara ini adalah negara-negara yang kata orang artifisial. Kenapa? Karena kemerdekaannya diberikan oleh pihak-pihak kolonial dulu Inggris ya, yang memang mengetahui bahwa daerah ini potensial untuk menjadi sumber energi atau minyak dan gas, dan untuk itu mereka diberikan kemerdekaan atau diberikan peluang untuk membentuk pemerintahan sendiri, dan akhirnya menjadi negara-negara merdeka, namun artifisial karena sungguhnya mereka tidak berdasarkan pada suku bangsa, tetapi mereka pada suku-suku atau pada kelompok-kelompok tertentu yang sesungguhnya jumlahnya tidak memadai untuk menjadi sebuah negara. Dan akhirnya sekarang mereka di-running dengan mendatangkan ekspatriat ataupun orang-orang luar untuk menjadi pengelola di situ, menjadi pegawai, menjadi apapun aparat negara di situ. Nah, jadi sekarang di sini kita lihat di situ ada namanya Hezbollah ya. Hezbollah itu berada di Lebanon, khususnya di Lebanon dekat Beirut, yang mana mereka memang berjuang untuk memastikan bahwa Israel tidak menguasai Lebanon. Kemudian ada Hamas ya untuk memastikan bahwa Israel tidak sepenuhnya bisa berperan di Gaza, yang memang Gaza adalah wilayah Palestina. Ya. Kemudian Pasang Islami Jihad, yaitu dia berada di sama juga ya di Gaza juga, ada di tepi barat. Kemudian Houthi atau Ansar Allah dia berada di Yaman ya. Kemudian ada milisi di Syiah di Irak dan Iran, di Suriah, yang mana mereka memang kita tahu bahwa Suriah sendiri itu sebagian dari penduduknya beragama Islam, tetapi Syiah. Dan di Irak mayoritas adalah Syiah. Jadi praktis sekarang Irak yang dulu di bawah penguasaan Saddam Hussein, yang Saddam Hussein juga pernah mengikuti keinginan pihak Barat, Amerika dan Inggris dan lain-lain untuk menyerang Iran. Jadi pada tahun 79 revolusi Iran menggulingkan Shah Reza Pahlavi. Setelah itu beberapa tahun, setahun atau 2 tahun kemudian, Irak mengumumkan perang kepada Iran untuk merebut daerah di sini, daerah kaya minyak di sini. Nah, itu yang terjadi adalah Iran yang pada saat itu masih lemah sekali, harus berjuang sampai meninggal sekitar 200 sampai 250 ribu orang dengan luka 800 ribu, perangnya selama 8 tahun.
Tapi Iran berhasil akhirnya tidak kalah, akhirnya kembali membuat perundingan damai. Dan nasib pada Saddam Hussein yang meskipun dia sudah mendapat bahkan dia menggunakan senjata kimia yang disuplai oleh Amerika dan Jerman. Bayangkan pada saat itu. Tapi pada saat Saddam Hussein digulingkan gara-gara dia pernah menyerbu Kuwait ya. Kenapa menyerbu Kuwait? Karena pada saat perang Iran-Irak, si Irak sendiri merasa bahwa dia membela Kuwait dari Iran, tetapi Kuwait menolak untuk membebaskan pinjamannya ataupun hutangnya, dan akhirnya diserbu dengan Irak karena sebetulnya Kuwait itu salah satu provinsi Irak. Jadi di masa lampau, Kuwait itu salah satu provinsi Irak yang sama Inggris dilepaskan dan dijadikan negara sendiri. Negara sendiri. Agar bisa dikuasai sepenuhnya. Kalau dengan Irak perjanjiannya kan lebih enak bikin negara sendiri, perjanjian soal minyak lagi. Nah itu jadi malah Saddam Hussein digulingkan dan menjadikan alasan untuk diserbu setelah 9/11. Jadi alasan yang nggak benar. Tapi sekarang setelah itu karena salah penanganan ataupun memang strateginya kurang tepat, sama seperti sekarang strategi Amerika ke Iran, strategi Amerika ke Irak malah meniadakan tentara-tentara Irak, langsung bukannya dianggap menyerah kemudian dilikuidasi ataupun dibentuk tentara baru, malah langsung tentara Irak dibubarkan, kolonel ke atas dipecat semua. Wah itu langsung kan jadi masalah karena orang kan harus hidup, harus ini. Akhirnya mereka terbentuklah gerakan-gerakan perlawanan yang menjadi cikal bakal ISIS dan semuanya. Jadi menjadi masalah. Nah jadi pada saat itu memang semua sadar bahwa Irak itu adalah sebagian besar Syiah dan memang Amerika sengaja membuat pimpinan Syiah orang kaum perlawanan resistensi waktu itu menghadap Saddam Hussein yang ada di Amerika datang ke sana orang Syiah. Tapi ya ditolak sama Syiah, akhirnya sekarang justru Irak sekarang afiliasinya Iran, dekat dengan Iran sekarang karena suka tidak suka mereka sama-sama budaya akar ini. Akhirnya justru dari Irak yang tadinya harusnya bisa cenderung dekat ke barat, malah sekarang jadi cenderung dekat ke Iran. Nah makanya meskipun ada milisi Syiah Irak di Irak, tetapi sesungguhnya Irak sebagai negara pun sekarang dekat dengan Iran. Pak, kadangkala serangan ke sebuah negara, misalkan menyerang ke Suriah, Irak, Yaman, itu kerap kali alasannya adalah menyerang milisinya Pak. Seperti menyerang Houthi, menyerang kita tahu seperti Hizbullah, juga Hamas, segala macam. Padahal tetap saja menjadi rugi kan negaranya yang diserang begitu Pak ya. Bagaimana tentang hal itu Pak? Ya contohnya di Yaman. Pada saat perang saudara Yemen antara Houthi, antara Ansar Allah Houthi dengan pemerintah Yemen yang ini. Dan pada saatnya dia kuat, itu memang adalah karena tahun bahwa dia disupport oleh Iran, maka dengan alasan itu maka negara-negara Arab sebagian itu menyerang ini, membuat suatu persekutuan untuk menyerang Houthi. Dan pada akhirnya Houthi ya makin kuat, makin ini. Dan akhirnya sekarang terpecah jadi tiga. Ada yang Yaman sebagian termasuk ibu kota dikuasai oleh Houthi ya. Kemudian ada pihak lawannya, pihak mantan presiden. Kemudian berlawanan lagi dengan yang bentrok dengan pihak yang didukung oleh Uni Emirat. Yang mantan presiden didukung oleh Saudi, yang mantan presiden didukung oleh Uni Emirat malah banyak bentrok. Yang Houthi sendiri malah tidak terganggu. Oh gitu. Jadi Yemen sekarang pecah menjadi tiga ini. Nah, memang uniknya mereka situasinya mungkin memang karena negara-negara Arab itu kan sebetulnya terpecah karena ini ya, terpecah karena suku-suku ya. Jadi mungkin kecenderungan suku ini Houthi sukunya ada suku apa. Jadi mereka merasa nyaman dengan wilayah sukunya itu yang mungkin menjadi ini. Nah sedangkan tapi Yaman kan memang negara yang sudah dari dulu sudah ada ya, Hadramaut. Memang terkenal sekali. Yaman negara memang aslinya Yaman ada. Sejak zaman Nabi Yaman sudah ada itu kerajaan kan. Yang lain itu adalah kerajaan-kerajaan yang artificial yang tidak ada. Baik, itu proksi Iran Pak. Proksi Israel Pak. Ini kalau kita baca ya, siapa yang mendukung Israel? IDF, Mossad, aliansi kerjasama dengan negara sahabat, termasuk diantaranya adalah Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Ini seperti apa penjelasannya? Kalau di Timur Tengah praktis tidak ada yang mau ngaku mendukung Israel. Ya berhubungan ya, kamu di Abraham Accord, tapi mendukung Israel pun tidak. Tapi Israel sendiri punya banyak peran pengaruh melalui perdagangan, melalui bisnis. Tetapi Israel sendiri memang mendapat dukungan politik ya, kebanyakan politik dari negara Eropa. Nyatanya Israel melanggar hak asasi manusia, melanggar kemanusiaan. Tidak ada satupun yang memberi sanksi ekonomi, sanksi apa. Seperti halnya dulu Afrika Selatan diberi sanksi dari semua negara karena dia apartheid. Nah Israel sini
praktis melaksanakan apartheid tidak diberi sanksi karena mereka, karena mungkin dosanya Eropa dulu telah membunuhi banyak orang Yahudi dan sekarang klaimnya. Jadi klaim Israel bahwa dia adalah negara yang orang-orang yang dibunuhi pada zaman Perang Dunia Kedua itu membuat Eropa itu menjadi agak serba salah dengan Israel. Dan juga banyak para imigran Israel itu dari Eropa kan. Melihat wajah-wajahnya itu kan dari Eropa, meskipun dia lama-lama jadi kayak Arab juga kan. Sebagian orang asli Yahudi kan memang orang Timur Tengah. Tapi sebagian besar hasil. Dan kita tahu juga bahwa sebetulnya orang-orang Yahudi di Eropa itu kan semula gini. Dulu pada zaman Abbasiyah, waktu Baghdad itu sangat makmur, Islam itu banyak sekali para cendekiawan itu dari Iran. Cendekiawan yang kita klaim, cendekiawan yang adalah hebat-hebat, ada Arumi, ada pujangga, ada ahli kimia, ada ahli matematika, itu adalah bagian di situ. Dan pada saat mereka menyusun buku atau menyusun literatur, biasanya mereka menerjemahkan dari luar atau diterjemahkan keluar. Itu menggunakan orang-orang Yahudi. Di belakangan waktu, pada saat kekuasaan Islam melebar sampai ke Spanyol, Andalusia, itu sebagian dari orang-orang Spanyol itu dikirim ke sana karena di sana khalifahnya ingin membuat sama perpustakaan dan menggunakan orang-orang Yahudi ini untuk menerjemahkan atau diterjemahkan lah ke dalam bahasa sana, dan pada akhirnya dari sana mereka menyebar ke Eropa. Jadi bertahun-tahun keturunan mereka itu ya orang-orang yang terbiasa dengan literatur, dengan yang dibiasakan dari mulai zamannya Abbasiyah di Irak sana, di Baghdad dulu kan pusat kekuasaannya. Baik, kita lihat lagi plasma berikutnya. Nah ini Pak Sarki, konflik Juni 2026 ringkasan serangan dan target militer. Lantas publik kembali bertanya, ini arahnya seperti apa akhirnya Pak Sarki? Jadi gini, pada tanggal, jadi kita potong, kita cepat fast forward ke depan ya. Pada tanggal 6 Juni. Karena gangguan kepada soal di Selat Hormuz, ada tembak-tembakan dan akhirnya Amerika menghantam radar di Pulau Qesem sama di Bandar Abbas akibat dari saling tembak, mulai dari tanker ditembak, kemudian balas Iran menembak, kemudian saling tembak, akhirnya Iran memutuskan, wah kalau tembak-tembak gini, akhirnya Iran memutuskan menyerang langsung dia menyerang ke Kuwait. Pangkalan udara Amerika 2 disikat dengan rudal, kemudian Amerika dan Kuwait. Serangan ini sangat hebat, kenapa? Karena menggunakan kombinasi daripada menggunakan rudal jarak sedang medium range ballistic, kan ini nggak terlalu jauh kan, ini kan long range ya, menggunakan short range ballistic missile, ditembak dari tempat di Iran sini ya banyak ke Kuwait dan sini, tetapi kombinasinya dia juga menggunakan ini dari Irak, kemudian dari Irak juga mengirimkan ini. Kan Irak di sini ya, ini Irak nih kan. Dari Irak nih pasukan ini tadi yang dari kelompok Syiah pendukung Iran tuh mengirimkan rudal drone Shahid. Drone Shahid. Karena drone Shahid itu kalau diterbangkan dari sini kan berjam-jam, 2 jam, 3 jam. Kalau sini kan dekat, dari sini tembakan drone Shahid, tapi sudah dikoordinasikan sehingga drone Shahid itu membuat Kuwait ini kesulitan untuk menangkap karena banyak sekali puluhan drone. Pada saat yang sama rudal jelajah yang kecuali subsonik namanya Fateh itu ditembakkan di atas laut ya. Kemudian habis itu baru rudal balistik yang kecepatan hypersonik ditembakkan. Karena nggak mungkin menembakkan bersama dong, ada speednya 180 km per jam, sampai di sini mungkin 2 jam, yang ini cuma 10 menit rudal balistik, rudal hypersoniknya, atau kurang. Nah itu akibatnya apa? Jadi pada saat itulah berhasil membuat masalah besar. Sebagian bisa ditangkis, tapi ada beberapa yang masuk ke dalam. Tapi sudah menimbulkan, dan pada saat itu Iran mengatakan, tanggal 7 itu, kami sekarang tidak akan membalas 1 lawan 1. Kami akan balas 1 dengan 1,5. Kalau kamu nyerang saya 1, saya akan balas 1,5. Oh gitu. Maksudnya bagaimana Pak Sarki? Jadi meskipun yang diserang itu radar sama sarang rudal di Bandar Abbas, Iran balasnya bukan ke sana, balasnya menghajar pangkalan Amerika di Kuwait dan pangkalan Amerika di Bahrain. 1,5 tadi, lebih banyak lagi. Ya istilahnya dia 1,5. Saya akan membalas tidak proporsional tapi 1,5 kali lebih.
Nah, tanggal 8 itu cerita lain, pindah. Ini kan cerita di sini tanggal 7 serangan ke sini. Tapi pada tanggal 8 keesokan harinya itu ada di sini ada serangan ke sini. Tanggal 6 atau tanggal 7 ya. Ada serangan ke Beirut. Beirut, oke. Oleh Israel menghantam sini. Iya. Konflik di sini kan. Karena sebelumnya, sehari sebelumnya dari sini menyerang ke Israel Utara. Karena Israel Utara melakukan serangan pemboman, dibalas menyerang Israel Utara oleh Hezbollah dan oleh Israel. Diserangnya sekarang di Beirut. Biasanya Lebanon Selatan, sekarang Beirut. Sekarang Beirut, iya. Nah, karena itu, begitu tanggal 7 ada serangan itu, sekarang udah beralih. Dia sudah tidak soal sini lagi. Tanggal 8 itu, Iran langsung membalas serangan ke Israel. Ke Israel. Oke. Balas serangan ke Israel. Karena tadi merespon serangan ke Beirut tadi Pak ya? Iya, balas serangan ke Israel. Oke. Serangan ke Israel juga sama. Israel ini diserang dengan drone-drone dari Irak, dari Suriah, dari ini. Dengan menyerang drone sehingga dia banyak sekali yang ditangkap. Baru diserang dengan drone. Pada serangan pertama sebanyak 5 paket serangan. Masing-masing paket serangan terdiri dari 5 sampai 4 rudal. Rudal balistik. Ada yang hipersonik, ada yang enggak. Sebagian ditangkis lah. Wah, belum tangkis. Masalahnya bukan soal ditangkis. Biaya nembaknya itu mungkin cuma 30 juta dolar, anggaplah $1 juta satu. Untuk nangkisnya itu 30 itu, nangkisnya berarti kan 60 rudal. Jauh lebih mahal. Nah, rudal terdiri dari rudal apa? Rudal Sparrow sama rudal Arrow dan rudal Davis Sling. Yang istimewa pada tanggal 8 itu apa? Amerika tidak membantu untuk Israel untuk menyerang. Ya, tidak membantu Israel. Baik, Pak Starkey, pertanyaannya mengapa Amerika tidak membantu Israel untuk menyerang? Kita bahas setelah jeda ya Pak ya. Tetap bersama kami pemirsa. Kami segera kembali.